Assalamualaikum. Ini eh, kemarin tidak sempat, jadi baru malam ini. Karena kemarin siangnya masak nasi kuning apa semua kan. Jadi baru hari ini kita mau ngobrol-ngobrol. Kan kakak ulang tahun, tapi kemarin tidak apa-apa. Kita bahasnya hari ini tanggal 16. Mana orang-orang tuh ya? Di manakah orang-orang itu? Mana? Fahmi. Ada Fatimah. Oh, kakak udah pakai ini. Jadi kakak tuh sekarang hitungan kalender Masehi udah 19 tahun. Karena lahirnya kan 2001. 2001. Anak pertama dari papa dan mama. Mana mama ya? Papa enggak terlalu hafal dengan dia nih. Mah kakak tuh kalau kalender Arabnya berapa mah? 27 Rajab. 27 Rajab. Oh, kakak tuh 27 Rajab lahirnya. Di mana mah? Alamak, bolak-balik aku nih suruh kesini, Mbak. Rumah bersalin apa namanya? Yang di gang itu ya, Bukit Seribu ya? Gunung Palong Bestari. Oh, Gunung Palong Bestari. Bestari. Siapa nama bidannya? Makmuk. Makmuk manggilnya. Jadi waktu itu papa sedang sekolah. Jadi sedang ngambil S3 di IPB. Nah, pada bulan Oktober tuh biasanya baru selesai ujian tengah semester. Karena waktu itu baru semester berapa tuh jadi? Semester 1. Karena mulai sekolahnya memang 2001. Terus terang waktu itu benar-benar luar biasa. Tiga doa yang papa munajatkan ke Allah tuh terpenuhi. Yang pertama berkeluarga, yang kedua dapat anak, yang ketiga dapat melanjutkan studi. Tiga-tiganya dapat, walaupun mungkin hasilnya tidak seperti inilah. Itu kan bagian dari cobaan. Jadi berangkat S3, pada waktu itu mama sedang hamilkan kakak. Jadi kalau lahir Oktober, jadi papa perginya tuh bulan Agustus kalau enggak salah. Bulan 8. Jadi ya udah 7 bulan. Artinya di perut udah ada inilah. Udah bergerak, udah ada nyawa, udah ditiupkan roh oleh Allah. Nah, waktu itu selesai itu papa pulang. Karena udah mendekati hari lah katanya. Nggak salah papa pulang tanggal 14 kah? Besoknya langsung lahiran, luar biasa. 14. Ini rasanya, ini mama yang ngapal pun, bapak suruh kesini nggak mau, gimana ya. Ma! Tanggal 14 rasanya. Jadi memang niatnya waktu itu habis lahiran mau langsung dibawa ke Bogor. Cuma waktu itu pas diperiksa ke dokter, dokternya tak kasih izin pakai pesawat. Dia bilang, bukan saya ndak mau, tapi jangan sampai nanti 20 tahun yang akan datang, bapak datang lagi ke saya mengatakan anaknya pendengarannya kurang atau bagaimana. Kalau soal ngasih surat gampang. Nah, akhirnya kami berangkat bertiga beranak itu pakai kapal feri cepat Cisadane namanya. Kapal feri cepat Cisadane. Jadi berangkat menuju
Bogor. Numpang di rumah Kak Ana, Bang Ajis dulu. Baru habis itu pindah ke kontrakan di Desa Petir itu apa? Sukmajaya ke namanya sih, lupa. Dekat dengan arah kampus. Motor tuh bawanya kapan ya, lupa pula. Ada bawa motor apa segala kan. Makanya karena punya motor, jadi tempat kosnya atau kontrakannya tuh lebih mudah nyari yang rumah lah untuk orang dah berkeluarga kan. Terus nggak salah Paman Uli nyusul tuh umur berapa ya? Varia umur berapa ya? Lupa juga tuh. Berikutnya kan hamil almarhum Furkon. Nah itu pulang ke Pontianak dulu, nggak salah pulang ke Pontianak dulu. Terus papa ikut apa proyek pesisir di Lampung 1 minggu, langsung papa suruh mama nyusul dengan Varia. Jadi hebat, mama tuh pernah terbang sendiri bawa Varia. Papa jemput di bandara, dari bandara naik Damri ke Gambir, dari Gambir tuh ada bis Damri yang langsung ke Bandar Lampung. Tapi kami tidak sampai Bandar Lampungnya, kami sampai ke Kalianda. Dari Kalianda baru ke desa Pematang Pasir. Nah gitulah dia ingatnya tuh. Jadi kakak ulang tahun yang pertama tuh di desa Pematang Pasir. Dihadiri oleh Kades dan Kadus. Serta kelompok-kelompok nelayan, penggiat penanaman mangrove. Jadi yang diundang orang tua-tua buat nasi kuning juga. Nah, cuma di desa Pematang Pasir tuh lucunya ada namanya Hari Pasar. Nah, tanggal ulang tahun kakak tuh jatuh pada tanggal tidak ada hari pasar. Jadi papa minjam motor pergi ke Kalianda untuk beli kue ulang tahun. Itu berapa kilo ya dari Pematang Pasir? Adalah 15 kilo atau 20 kilo. Pergi ke pasarnya, ke Kalianda tuh ibu kota kabupaten. Kabupaten Lampung Selatan kalau tidak salah. Ibu kotanya Kalianda. Jadi dengan ada staf 1 orang, berdua naik motor, pergi belikan ini. Untuk masak ayam, beli dengan tetangga. Beli ayam, beli apa. Karena tidak ada hari pasar. Kalau pas hari pasar, wah ramai. Apa-apa ada, orang belanja. Tidak salah seminggu 2 kali hari pasar tuh. Hari apa ya? Yang jelas bukan Jumat lah. Senin Kamis kayak gitulah. Kayak orang puasa Senin Kamis pula ya. Nah itu di pasar, kalau di Pematang Pasir itu seperti itu. Di desa kan. Itu hari-hari sore-sore jalan ke pantai, yang nampak adalah anak Krakatau. Berasop anak Krakatau sambil ngeliat mangrove yang ditanam gimana perkembangannya. Terus ada alat namanya APO, alat pemecah ombak. Nah itu dipasang supaya pesisir itu tak terabrasi. Jadi malah tumbuh pesisirnya tuh nambah. Jadi katanya pernah dengar waktu udah ninggalkan itu, karena tanahnya nambah malah jadi berebut lagi. Ada yang ngaku ini dulu tanah orang tuanya. Karena udah tenggelam terus dipasang APO, ada hasilnya nambah lagi tanahnya. Jadi pesisirnya nambah lagi. Wah, sibuk lagi kepala desanya, kesian. Sempat berapa lama ya? Mungkin ada 6 bulan lah paling tidak ikut proyek itu. Atau mungkin 1 tahun ya. Semester itu kan semester kakak 1 tahun tuh, jadi Oktober berikutnya kan. Oh iya, semester 3. Masuk semester 3. Dan mungkin udah tidak ada kuliah yang terlalu ini kan. Jadi ikut itulah proyek itu. Sempat tinggal disewakan rumah kantor tuh kan. Kami dapat 1 kamar lah. Tim-tim yang lain tuh kan rumahnya besar, ada beberapa kamar. Nah itu yang menarik. Mama sedang hamil tuh. Hamilkan si almarhum Furkon. Terus kita pulang dari Lampung. Iya, jadi pulang dari Lampung tuh kakak ulang tahun Oktober ya 2002. Furkon tuh lahir Januari 2003.
13. Nah, jadi sebelum Januari kita pulang. 2003. Jadi kita pulang ke Pontianak karena pengen lahiran di Pontianak lagi. Nah, itulah lahir 1 Januari 2003. Tapi Allah berkehendak lebih sayang tanggal 11 Januarinya Abang Furkon meninggal dunia. Nah, Bapak tuh waktu itu masih sekolah ya. Satu cobaan yang cukup berat. Karena udah anak kedua kan, air susu itu udah keluar. Sedangkan yang mimiknya enggak ada. Jadi ya harus menghibur mama. Sementara sekolah juga memang udah enggak ada kuliah, cuma kan udah masuk tahap penyusunan proposal dan sebagainya. Itulah salah satu ini. Habis itu agak lama baru kita akhirnya pindah benar-benar ke Bogor semuanya. 2000 berapa ya pindah ke Depok tuh ya? 2004 enggak salah. 2004 awal Pamanera dapat rumah dinas dari kantornya, tapi kami yang tinggal di Depok karena Pamanera masih bolak-balik Pontianak. Jadi dari Kalimantan Timur ke Pontianak. Karena kantornya di Jakarta, penerbangan Pamanera dari Balikpapan atau dari Samarinda ke Jakarta masih biaya kantor. Cuma Pamanera harus biaya sendiri untuk dari Jakarta ke Pontianaknya. Nah, jadi kami yang tinggal di Depok. Nah, di Depok 2005 dapat Fauzan. Karena masih ditanggung pemerintah, jadi lahirnya masih bagus lah. Rumah sakit Fatmawati. Oh, rumah sakit besar, rumah sakit rujukan nasional. 2006 langsung disusul Fatimah. Nah, Fatimah ini agak antara ditanggung dengan enggak. Jadi Bapak pun takut juga kan. Waktu itu kita sedang sekolah, rezekinya terbatas. Ini macam mana nih kalau lahiran di ini nih. Akhirnya dapat klinik di Depok. Dia pulang kuliah, kalau masih ada waktu Bapak mulai nyari klinik yang kira-kira sesuai dengan tabungan, sesuai dengan kemampuan. Cari di mana Fatimah nih mau lahir. Akhirnya dapat di Depok yang lumayan bagus, penanganannya, dokter juga. Kliniknya sekarangnya udah besar katanya. Enggak salah namanya, inilah mama yang hafal nih. Jalan Rambutan kayak di Depok. Kemarin ada waktu bolak-balik Depok ada sempat lihat jalan tuh udah besar sekarang. Katanya udah kliniknya pun udah tambah besar. Itu Fatimah. Terus habis itu siapa ya? Oh, 2008 karena enggak ada tanda-tanda selesai enggak selesai, anak-anak, mama semua Papa antar pulang ya, balik ke rumah nenek di Gang Sejarah. Nah, di situ Fikri tahun berapa ya? 2010. Oh, udah selesai. Fikri lahir tuh 2010. Semua udah jelas tidak selesai di IPB, DO di IPB. Kembali jadi dosen lagi 2009, 2010 ikut sertifikasi. Terus 2012 sekolah lagi. 2014 sempat sandwich ke Jepang. Fahmi pula lahir. Fahmi lahir 2015. Nah, itulah yang kelima pasukan. Tidur dia tadi maghrib. Mungkin itu. Jadi mudah-mudahan kakak bisa jadi contoh adik-adiknya semua. Jadi anak yang solehah. Kuliahnya bagus, yang benar. Soal nilai itu udah, yang penting sinetron Malaysia itu bilang ikhtiar tanpa doa itu sombong. Jadi kalau cuma ikhtiar aja belajar, tak tidur-tidur tiap malam, tapi lupa berdoa, itu sombong. Tapi kalau doa aja tanpa ikhtiar, itu tak tahu apa istilahnya tuh. Mana pula pasrah. Nilai terlalu pasrah itu tidak boleh pula kan. Masa
mengharapkan nilai cuma dengan berdoa. Nanti nak nilainya D, doa. Macam mana D itu SKS-nya 1. Kemarin udah dibuktikan semester 1 alhamdulillah bagus 4. Semester 2 374. Mudah-mudahan ini bisa naik lagi. Jadi nanti bisa maunya papa tuh bisa lanjutkan ke S2. Kakak jadi dosen aja nanti yang gampang. Soal yang lain-lainnya tuh kerjaan tambahan gampang lah. Kalau udah jadi dosen tuh enak. Mau apa-apa yang lain-lain. Mau buka kursus bahasa namanya. Fikri itu apa? Sini Fikri. Fikri ini dengan rambut barunya nih. Baru ini pantas katanya. Jadi sesuai rambut dengan rambut ini kan piaraan Fahmi. Rambut dengan muka tuh pas. Kalau tadi besar rambut daripada ini katanya. Si Fahmi baru bangun, jadi mama tuh kayak ngelon-ngelonkan dia lah biasa. Itu mau masak kami, Imah? Cep Imah nih belum bertugas. Kalau Cep Imah udah bertugas, baru terasa. Oke, itu aja sedikit cerita. Nanti yang lengkapnya kalau ada mama ya. Karena mama tanggal dan momennya hafal. Kalau papa tuh enggak terlalu hafal lagi. Nah, sangat banyak yang dipikirkan. Yang jelas itu. Tidak hanya kakak semua, ini anak-anak papa nih. Kalau orang lain udah muji-muji terus, papa takut jadi takabur. Bagus bapak nih membiasakan anak sholat ke masjid, semua orang muji-muji. Mudah-mudahan ada hasilnya, anak-anak bapak jadi anak-anak yang soleh, yang laki-laki yang ke masjid. Kalau Imah nih belum lah, dia masih dalam proses lah. Mudah-mudahan nanti kesadarannya. Jam tidurnya yang belum bisa kontrol. Jadi momen tidur dia tuh nggak pas gitu. Harusnya diatur dulu. Kawan papa ada yang gitu, nggak bisa bangun pagi karena dia malam nggak bisa tidur. Dia tidur baru habis subuh. Dari waktu sekolah dia terbiasa. Dia baru bisa tuh tenang tuh malam. Nah jadi dia bekerja malam, habis sholat subuh baru dia tidur. Menjelang lohor dia bangun. Nah itu terbawa sampai sekarang. Jadi dia nggak tahan ya, nggak bisa dia. Kalau kita mengharapkan datang pagi, dan jam biologisnya jadi berubah. Karena lama kan, hampir 10 tahun model itu. Kelakuan macam itu tuh hampir 10 tahun. Jadi dah tuman, susah nak diubah kan, apalagi orang dah berumur kan. Nah itu yang kita takutkan. Padahal Allah mengatur dengan sholat fardu tuh, itulah jam-jam orang harus bangun kan. Oke. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.